Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan buat berkat Tuhan yang kami terima pada hari yang Kau sucikan ini bagi kami. Tuhan, kami di sini telah berkumpul di gereja-Mu yang kudus ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kami memohon terangi hati dan pikiran kami, agar kami dapat fokus mendengarkan firman-Mu dan juga kami dapat menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan warta kita tadi, bahwa kami di sini memberitakan firman Tuhan melalui distrik 10 Medan Aceh, yaitu pertukaran pengkhotbah. Kami adalah Bibel Pro Rani Yusniar Boru Pangaribuan, suami marga Manulang, dan 2 diberikan anak laki-laki kepada keluarga kami. Kami melayani di gereja kita HKBP Parsauran Nauli, Resort Solapide di arah Setiabudi, Jalan Pembangunan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, demikianlah perkenalan kami pada hari ini dalam perjumpaan kita bersekutu di dalam Tuhan lewat firman Tuhan hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan kita hari ini tertulis dalam kitab Ulangan pasal 30 ayat 11 sampai dengan ayat 14. Ulangan pasal 30 ayat 11 sampai dengan ayat 14. Beginilah isi firman Tuhan. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, siapa yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya? Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya? Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, topik minggu kita hari ini memberitakan serta melakukan firman Tuhan. Ternyata inilah tugas kita sebagai orang Kristen, dan bukan hanya sebagai orang Kristen, tetapi sebagai orang yang percaya dan mengimani Yesus, bahwa Dia adalah salah satunya juru selamat yang dapat memberikan kita kehidupan yang baik. Oleh sebab itu, salah satu tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang Kristen, orang yang beriman, yang percaya kepada Yesus Kristus adalah memberitakan dan melakukan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, jika ada sebuah pilihan yang diberikan kepada kita, hidup yang mau sukar atau hidup yang mau mudah,
Tentu kita semua yang ada di sini pasti akan memilih hidup yang mau mudah. Mengapa? Karena semua kita yang memiliki iman, karena semua kita yang masih sehat, jasmani dan rohani, pasti akan menghindari segala kehidupan yang sukar. Betul tidak? Sedangkan anak sekolah minggu yang sudah mengetahui apa yang baik, apa yang tidak baik, pasti mereka akan memilih yang mudah untuk dilakukan. Lalu bagaimana kita orang yang sudah dewasa dalam iman, yang sejak kita sudah dilahirkan oleh ibu kita dari kandungan, lalu kita dibaptis, lalu kita menjaluk katekisasi sidi atau malua, dan kita menerima pemberkatan nikah, dan kita diberikan keluarga pekerjaan, yang sudah boleh dikatakan dewasa dalam iman, yang sudah dapat banyak menerima berkat dari Tuhan. Persoalannya bukan bisa atau tidak bisa. Persoalannya adalah mau atau tidak mau. Sering orang Kristen yang mengatakan sulit untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Sebenarnya tidak sulit. Persoalan di sana adalah kemauan dan ketaatan yang tidak ada. Firman Tuhan ulangan yang diberikan oleh Musa kepada bangsa Israel, kitab yang sudah pernah diberitakan, yang sudah diulang kembali lewat Musa kepada bangsa Israel. Ini bukan hanya sekedar mengulang atau mengingat kembali bagaimana respon Allah kepada bangsa Israel yang dahulu. Lalu Musa berpidato mengingatkan kembali kepada umat pilihan Allah sebelum mereka sampai ke tanah perjanjian yang sudah dipersiapkan oleh Allah. Musa mengingatkan kembali kepada umat pilihannya. Sebenarnya firman itu tidak jauh daripada kamu. Tidak ada di langit, tidak ada di bawah laut, sehingga kita tidak ada alasan mengatakan bagaimana kita bisa mengambilnya, mendengarnya dari atas langit. Bagaimana mampu kita mendengarnya, melihatnya di bawah laut. Memang tidak ada yang mampu. Astronot pun itu tidak akan mampu. Seorang perenang yang sangat handal pun itu tidak akan mampu, karena kita tidak tahu bagaimana dalamnya lautan yang sangat luas yang diciptakan oleh Allah. Tetapi sebenarnya firman itu ada di mana? Di hati kita, di hidup kita. Oleh sebab itu dikatakan tidak ada alasan bagi orang Kristen tidak mampu melakukan firman Tuhan, tidak mampu memberitakan firman Tuhan. Sebab itu sudah diberikan sejak kita dibaptis. Memang kita belum mengetahui, tetapi seketika kita belajar sidi, kita sudah mengetahui. Dan juga setelah kita banyak beribadah, berdoa, kita sudah mengetahui, oh inilah firman Tuhan yang harus dilakukan, inilah firman Tuhan yang tidak boleh dilakukan. Oleh karena itu bukan persoalan tapi persoalan tidak bisa, tapi kemauan dan ketaatan kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberitakan
dan melakukan firman Tuhan harus dengan ketaatan serta cinta kasih kepada Allah. Itu sebabnya sering kita mendengarkan bahwa hubungan Tuhan dengan manusia seperti sebagai seorang hubungan yang suami istri. Cinta kasih itu karena cinta kasih yang sudah kita terima, yang sudah bukti kita terima dalam hidup kita lewat mana? Pengorbanan ketika Yesus disalibkan. Itu bukti cinta kasih yang sudah kita terima. Oleh sebab itu bagaimana kita mampu supaya kita bisa taat? Inilah yang sulit kita hadapi. Bagaimana kita taat? Ketaatan. Ini yang perlu kita kerjakan. Bagaimana sebagai orang Kristen yang sudah memiliki tanggung jawab, mampu melakukan serta taat untuk dapat melakukannya. Ada sebuah ilustrasi yang bisa ilustrasi yang mudah untuk kita mengerti. Seekor kura-kura kecil dan seekor burung elang. Seekor kura-kura ini sebagai ilustrasi ya Amang Inang. Seekor kura-kura ini ada rasa kecemburuan sedikit kepada burung elang. Dia berkata, bagaimana kamu bisa terbang tinggi jauh ke atas langit? Aku ingin terbang sepertimu. Padahal kita mengetahui kura-kura adalah binatang yang lambat berjalan. Tetapi dia ingin terbang seperti burung elang. Lalu kura-kura berkata, kapan saya bisa terbang di udara seperti kamu? Disukun, dia bertanya, bagaimana bisa saya terbang seperti kamu di udara? Lalu burung elang menjawab, kamu mau terbang? Boleh, tidak ada masalah. Tetapi harus ada syaratnya. Ada syaratnya. Mudah, kamu tidak boleh bicara. Syaratnya adalah kamu tidak boleh bicara. Oke, saya setuju. Masalah syarat mudah kok, hanya tidak bisa bicara, tidak boleh bicara. Oke, kamu setuju? Ya, mereka berdua melakukan persetujuan. Lalu burung elang mengambil sebuah kayu. Lalu elang itu mencakar kayu dengan kuat. Lalu diberikan kepada kura-kura. Lalu kura-kura tersebut menggigit kayu tersebut. Lalu dibawa terbang oleh burung elang. Seberapa detik kemudian, beberapa teman kura-kura ada di darat. Dan mereka memanggil kura-kura. Hei kamu, teman kami, kamu sangat hebat ya. Kamu luar biasa. Kenapa kamu bisa terbang? Bisakah kami ikut? Ketika dia mendengar perkataan dari teman-temannya yang ada sudah di darat tersebut, di atas tanah, lalu dia melihat, ya, saya hebat kan? Apa yang terjadi? Dia jatuh, mengalami kesakitan yang sangat luar biasa. Dari ilustrasi tersebut, dari tadi Amang Inang, apa yang dia tidak patuhi dalam syarat tersebut? Tidak boleh berbicara. Dia tidak taat kepada syarat tersebut. Hanya sedikit saja, hanya sedikit masalah sedikit saja. Karena dia bangga, teman-temannya mengatakan dia sudah luar biasa. Lalu dia lupa akan syarat tersebut. Begitulah kita sering dalam kehidupan kita. Kita lupa. Bahkan mungkin terkadang kita
pekerjaan yang sederhana ini, ketika kita boleh menerima berkat Tuhan lepas dari tidur kita yang lenyap, bangun dari tempat tidur, kita lupa berdoa dan bersyukur. Rasul Paulus dalam epistel tadi, dalam doanya dia bersyukur kepada jemaat Kolose atas apa? Sebab Epapras memberitahukan kepada Rasul Paulus bahwa mereka taat kepada firman Tuhan. Meskipun memang ada ajaran-ajaran sesat yang mengatasnamakan, yang lebih mengutamakan adat budaya daripada agama. Namun karena berita itu, Rasul Paulus tetap bersyukur dan berdoa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi, menjadi taat memang tidak mudah. Selalu ada cobaan yang harus kita hadapi. Untuk taat susah kita lakukan kalau kita tidak benar-benar dan sungguh-sungguh percaya. Karena itu kita harus mengingat tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang beriman, sebagai orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Salah satunya adalah memberitakan, melakukan firman Tuhan harus dengan ketaatan serta cinta kasih kepada Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Lewat firman-Mu hari ini, Engkau sudah menggugah hati dan pikiran kami, juga jiwa kami. Ternyata kami Tuhan banyak tugas dan tanggung jawab kami yang harus kami lakukan sebagai orang Kristen dan orang yang beriman yang percaya kepada Engkau. Kami harus taat melakukan firman-Mu, bukan hanya untuk melakukan, tetapi kami adalah sebagai pelaku yang memberitakan firman-Mu lewat kehidupan kami sehari-hari, baik dari perkataan kami, pembicaraan kami, seluruhnya gerak-gerik tubuh kami. Iya Bapa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, hamba-Mu berdoa kepadamu. Kiranya Engkau yang memberkati semua pelayan, baik full timer dan juga para sintua yang melayani di gereja-Mu HKBP Padang Bulan ini. Tuhan yang memberkati pelayanan, Tuhan yang memberkati keluarganya, dan juga hamba-Mu berdoa kepadamu ya Tuhan. Berkatilah seluruhnya jemaat-Mu, secara khusus HKBP Padang Bulan ini. Mereka yang lagi berduka, Tuhan yang menghibur. Bapa kami dalam kerajaan surga, banyak sudah Tuhan berkat-berkat yang kami terima dari Tuhan lewat kehidupan kami, baik melalui pekerjaan kami, rumah tangga, dan juga anak-anak yang Tuhan berikan kepada kami. Secara khusus sebagai orang tua, berkatilah mereka supaya sebagai orang tua mampu dan bijaksana mendidik anak-anaknya dalam terang firman Tuhan. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, sebentar lagi ibadah kami akan selesai dan melanjutkan ibadah di gereja-Mu ini. Siapapun pelayan-Mu yang memberitakan firman-Mu, Engkaulah ya Tuhan memberkatinya terlebih dahulu. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami memohon ampun kepadamu ya Tuhan, sebab kami adalah orang yang berdosa, bahkan orang yang selalu membuat hati Tuhan terluka. Kami memohon ampun ya Tuhan.
terimalah kami dan sempurnakanlah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.